Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan segala apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Selawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak bosan-bosannya dan tidak lupa selalu kita mohonkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita termasuk umat yang berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih bab adab-adab kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan pada adab yang ke-9, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Aziz, pengarang kitab ini, menjelaskan malu kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu adab yang sangat agung, yang sangat besar. Sesungguhnya seorang mukmin apabila telah tertanam di dalam hatinya, di dalam jiwanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah selalu mendengar setiap ucapannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat setiap perbuatannya,
setiap apa yang dia lakukan. Sesungguhnya seorang mukmin apabila tertanam di hatinya dengan kuat bahwasanya Allah mengetahui semua perkara, baik itu perkara yang diinginkan, yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang tersembunyi maupun perkara yang nyata. Seorang mukmin selalu menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap saat, di mana dan dalam kondisi apapun Allah mengawasinya, mengetahui segala situasi dan keadaannya. Maka ketika itu seorang mukmin akan merasa malu di hadapan Allah apabila yang ia lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Kita ulang kembali. Kalau seorang mukmin, seorang muslim, di hatinya telah tertanam dengan kokoh bahwasanya Allah mendengar, bahwasanya Allah melihat, bahwasanya Allah mengetahui, bahwasanya Allah mengawasi setiap apa yang ia ucapkan, setiap apa yang ia lakukan dalam kondisi dan situasi apapun dia. Maka kalau ini yang ada di hati seorang mukmin, maka akan muncul, maka akan tumbuh perasaan malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan berpikir, sehingga dia akan waspada sebelum mengucapkan kata-kata. Dia harus memikirkan apakah ucapannya ini baik menurut Allah, apakah yang akan dia ungkapkan, perkataan yang akan keluar dari lisannya diridhoi atau tidak oleh Allah. Begitu juga setiap aktivitas yang akan dia kerjakan, yang akan dia lakukan, dia akan berpikir, apakah perbuatannya ini sudah sesuai atau tidak. Maka ketika apa yang ia ucapkan, ketika apa yang ia lakukan itu tidak sesuai dengan Allah, tidak sesuai, tidak diridhoi, tidak dicintai oleh Allah, maka akan tumbuh dari dalam hatinya perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Malu mengerjakan, melakukan apa yang tidak Allah ridhoi. Malu mengucapkan perkataan-perkataan yang akan mendatangkan kebencian dan kemurkaan Allah. Malu melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan turunnya kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Selalu di hatinya ada perasaan malu kepada Allah, malu kepada Rabb-Nya. Malu ketika dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Malu ketika ia melalaikan kewajibannya yang Allah telah wajibkan atas dirinya. Malu ketika
dia mengerjakan sesuatu yang dimurkai, yang dibenci oleh Rabb-Nya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau seorang pekerja, karyawan, ketika didatangi oleh mandor atau atasannya, sudahlah pasti dia akan merasa malu. Nggak enak di hatinya ketika apa yang menjadi tugasnya dia tidak kerjakan. Yang sudah semestinya pekerjaan sudah ia selesaikan, telah tiba saatnya juga belum selesai. Ketika atasannya, ketika mandornya, manajernya, dan sebagainya menanyakan perihal tugasnya, apakah dia sudah selesaikan atau tidak. Maka ketika apa yang menjadi pekerjaannya, apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi kewajibannya di suatu tempat dia kerja, pasti dia akan merasa malu. Nggak enak di hatinya. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Padahal apa sih yang telah diberikan? Apa sih yang sudah kita dapatkan? Apa sih yang sudah kita peroleh dari tempat kita kerja bila dibandingkan apa yang sudah kita habiskan dari nikmat dan karunia Allah? Tidakkah tumbuh? Tidakkah kita tanamkan di hati kita perasaan malu kepada Allah saat kita meninggalkan perintah Allah? Padahal kita menyadari bahwa Allah melihat, bahwa Allah mengetahui, bahwa Allah mendengar. Dan tidak ada tempat pun di permukaan bumi, tidak ada waktu pun sepanjang hidup kita yang luput dari penglihatan Allah, yang luput dari pengetahuan Allah, yang luput dari pendengaran Allah. Semuanya Allah melihat, semuanya Allah tahu, semuanya Allah dengar. Dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita lakukan, dari apa yang sudah kita perbuat. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala suatu adab, suatu akhlak yang sangat agung dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Kemudian kata Syekh, rasa malu kepada Allah ini akan selalu ada dalam setiap keadaannya. Artinya, sudah semestinya setiap muslim, setiap mukmin perasaan malu kepada Allah, kepada Rabb-Nya dalam situasi, dalam kondisi apapun dia. Tidak pernah terlepas, terpisah dari diri seorang mukmin selamanya perasaan malu ini. Kalau sempat perasaan malu terlepas atau tidak ada pada diri seorang hamba, maka inilah yang mengakibatkan dia akan mengerjakan, melakukan sesuka hatinya. Dia akan melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Tidak berpikir apakah itu diridhoi, dicintai oleh Allah. Apakah itu perkara yang diinginkan, yang diperintahkan oleh Allah kepadanya atau tidak. Selama itu sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia akan kerjakan. Selama di hatinya tidak ada perasaan malu kepada Allah. Ini sangat berbahaya tentunya bagi diri seorang mukmin. Ini sangat berbahaya bagi agama seorang mukmin. Apabila perasaan malu kepada Allah tidak ada lagi di dalam hatinya. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah.
Terlebih-lebih ketika seorang mukmin dalam keadaan sendirian, maka perasaan malu dia kepada Allah sangat-sangat besar mempengaruhi dirinya. Ketika seorang sendirian, sementara di hatinya tidak ada perasaan malu kepada Allah, maka dia akan melakukan segala sesuatu apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Dia akan melakukan selama orang lain tidak mengetahui. Apabila perasaan malu pada jiwa diri seorang hamba tidak ada lagi kepada Rabb-Nya. Dan sekali lagi ini sangat berbahaya bagi diri seorang mukmin. Ketika seorang mukmin yang perasaan malu kepada Allah hilang atau bahkan tidak ada, maka saat dia sendiri, maka saat dia jauh dari pandangan pengetahuan orang lain, dari pengetahuan penglihatan umat manusia, maka saat itu dia akan bebas sebebas-bebasnya untuk melakukan apa yang ia lakukan, apa yang ia inginkan, untuk memenuhi hasrat hawa nafsunya. Namun ketika perasaan malu sudah tertancap, sudah tertanam di dalam jiwa, di dalam hati seorang mukmin, bahkan saat ketika dia sendiri, saat dia jauh dari pandangan umat manusia, maka dia akan merasa malu kepada Rabb-Nya, melebihi malunya dia kepada umat manusia. Kenapa? Karena seorang mukmin menyadari tidak ada saat, tidak ada tempat bagi dirinya bisa menghindar dari pengetahuan, dari penglihatan, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seorang mukmin menyadari, tertanam di hatinya bahwa yang ia lakukan semuanya tidak luput dari pencatatan, dan semuanya kelak akan ditampakkan, akan diperlihatkan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluk. Akan tiba saatnya semua rahasia akan terbongkar. Alangkah malunya bila yang selama ini mungkin seorang masih bisa menyembunyikan dari orang lain, namun karena hatinya tidak ada rasa malu di hadapan Allah, saat ini dia masih tenang. Saat ini tidak ada perasaan malu. Tapi ingat, ikhwani wa akhwati, bahwa ada saatnya, bahwa ada harinya, semua yang selama ini kita rahasiakan akan tampak. Dan tidak akan ada yang bisa menyembunyikan dan membela kita saat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dalam Al-Quran. Allah katakan, Yawma tubulas sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada hari itu, semua rahasia akan terbongkar.
semua yang selama ini disembunyikan akan tampak nyata dan jelas di pandangan, di hadapan seluruh umat manusia. Apalagi di hadapan Allah. Jangankan pada hari itu, saat sekarang ini pun, semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, semuanya jelas di pandangan Allah. Namun Allah mengingatkan kita bahwa ada saatnya, bahwa ada harinya, yauma tubulas sarair. Semuanya rahasia yang selama ini disembunyikan akan tampak jelas. Fama lahu min quwwatin wala nasir, kata Allah. Ingat, pada hari itu tidak ada kemampuan. Tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan keburukannya yang selama ini. Tidak ada yang mampu. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Dan tidak akan ada yang dapat membelanya pada hari itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Lihatlah kalau saat ini, pada hari ini, di dunia ini, bahkan saat seorang melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, masih bisa saja orang membela dia. Masih banyak orang yang akan mendukung dia. Contoh nyata di hadapan mata kita, kaum muslimin. Lihatlah di peradilan di dunia ini. Di mana pengadilan yang ketika dibawa ada satu perkara yang akan disidangkan, pihak yang salah dan pihak yang benar akan selalu ada pembelanya. Sudah jelas terbukti salah pun, sudah diponis salah pun, masih saja ada pembelanya. Masih saja ada pendukungnya. Bahkan masih saja ada orang yang berani mati. Itu di dunia. Itu di dunia. Semuanya mungkin bisa diputar balikkan. Yang salah dianggap benar. Yang salah dibenarkan, yang benar dianggap salah. Itu bisa terjadi di dunia. Namun camkanlah. Orang-orang yang melakukan hal seperti ini, mereka-mereka yang terjerumus dalam perkara seperti ini, hati mereka tidak pernah atau bahkan tidak ada di hatinya perasaan malu kepada Allah. Kalau seorang hamba, apalagi dia seorang mukmin, seorang muslim, memiliki perasaan malu di hatinya, ya kalau udah salah ngaku kesalahannya, selesai perkaranya. Tinggal kita pertanggungjawabkan. Bila kita tidak bertaubat kepada Rabb, kita tidak bertaubat kepada Allah, kelak akan kita terima balasannya. Kemudian kata Syekh, rasa malu ini merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba muslim dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana pengaruhnya yang akan muncul ketika perasaan malu ada di hati, di jiwa seorang mukmin, seorang muslim. Maka dia selalu akan berpikir setiap apa yang akan dia ucapkan, apa yang akan ia lakukan, apakah ini diridhoi atau tidak? Apakah ini dicintai oleh Allah atau tidak? Maka apabila itu perkara yang buruk, perkara yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah,
maka akan merasa malu di hatinya, akan menghalanginya dari melakukan perkara-perkara tersebut. Kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Syekh menjelaskan beberapa poin atau manfaat yang akan diperoleh dari perasaan malu yang kita tanamkan di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata beliau, orang yang memiliki rasa malu kepada Allah, kepada Rabb-Nya, akan bersegera melakukan ketaatan dan menjauhi segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dilakukan karena malu jika Allah yang maha melihat, jika Allah yang maha mengetahui, melihat dan mengetahuinya melakukan sesuatu yang buruk. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim yang di jiwanya, di hatinya tertanam rasa malu kepada Allah, akan bersegera melakukan apa yang Allah perintahkan, akan bersegera melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadanya, dan dia akan bersegera meninggalkan maksiat, meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak diridhai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kedua, Allah akan merasa malu kepada hambanya. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan amalan. Al-jaza'u min jinsil amal. Setiap balasan akan, setiap perbuatan, setiap balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Orang yang malu kepada Allah sehingga dia menyegerakan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya kepada Rabb-Nya, dan dia akan meninggalkan, menjauhi apa yang dibenci, maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah, maka niscaya Allah akan memberikan balasan. Allah pun malu kepada hamba tersebut untuk mengadabnya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda terhadap atau tentang 3 orang yang datang terlambat di majelis beliau. Kata Nabi SAW, amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allahu subhanahu wa ta'ala. Adapun salah seorang dari mereka, kata Nabi SAW, dia mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun akan menyambutnya. Orang yang datang bersegera mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, maka Allah pun lebih bersegera untuk menyambut kedatangan hambanya di hadapannya. Wa ammal akhar, maka kata Nabi SAW, seorang yang lain, fastahyallahu minhu, dia merasa malu, maka Allah pun malu kepadanya. Seorang hamba yang mukmin
yang menjaga perasaan malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menanamkan di hatinya perasaan malu kepada Rabb-Nya, mungkin ada saatnya dia tergelincir. Mungkin ada saatnya nafsunya mengalahkan perasaan malunya. Namun karena kebiasaan dia dan perasaan malunya yang ada di hatinya, maka Allah pun akan membalas. Sehingga Allah pun akan malu untuk mengadab, menyiksa, atau menyegerakan adab kepada hamba tersebut. Karena rasa malu yang ada pada dirinya. Ini yang dikatakan Nabi SAW. Wa ammal akharu fastahiyallahu minhu. Yang lain merasa malu kepada Allah. Dia bersegera melakukan amal saleh. Apa yang Allah perintahkan karena dia malu. Kalau sudah saat tiba perintah Allah dia tidak kerjakan. Begitu juga dia menjaga dirinya dari bermaksiat kepada Allah karena rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun akan malu kepada hamba tersebut. Allah akan malu untuk mengadabnya. Allah akan malu untuk tidak mengabulkan hajatnya. Allah akan malu untuk tidak memenuhi kebutuhannya. Wa ammal akhar, kata Nabi SAW, fa'aradallahu anhu. Sementara yang lainnya, orang yang ketiga, kata Nabi SAW, fa'arada, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun berpaling darinya. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah, camkan di dalam hati kita bahwa pada hakikatnya tidak ada satupun hamba yang bisa berpaling dari Allah selama kaki kita berpijak di bumi Allah, selama kepala kita masih berada di bawah naungan langit Allah. Tidak ada yang bisa berpaling dari Allah. Kalau kita berpaling dari apa yang Allah perintahkan, berpaling dari syariat Allah, maka Allah berpaling dari kita. Kalau Allah sempat berpaling dari hamba, alangkah binasanya, alangkah ruginya. Karena kemana kita akan kembali? Mau atau tidak? Ridho atau tidak? Siap atau tidak? Saat ajal kita tiba, semuanya kita akan kembali kepada Allah. Saat ini kita tidak malu, nanti kelak kan di hadapan Allah kita akan malu. Tidak ada kemampuan lagi bagi kita untuk berpaling saat itu. Untuk menghindar dari Allah. Untuk bersembunyi dari pandangan seluruh makhluk saat itu nanti. Yang ketiga, manfaat atau buah yang dipetik dari rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menanamkan pada diri seorang mukmin rasa malu kepada makhluk. Kalau seorang yang masih ada keimanan di hatinya, apalagi dia pupuk perasaan malu di hatinya, apalagi ya pupuk itu dia tumbuhkan, ditanamkan di hatinya perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, pun dia akan malu, akan merasa malu ke hadapan atau kepada makhluk.
Malu ketika dia melakukan perbuatan yang buruk. Malu ketika dia tidak mengerjakan yang menjadi tugasnya. Malu ketika dia bermaksiat kepada Rabb-Nya. Barang siapa yang membiasakan malu kepada Allah, maka rasa malu akan menghalanginya untuk melakukan keburukan. Rasa malu itu akan menjadikan tabiat baginya, kebiasaan bagi dirinya. Akan menjadikan sebagai perangai, akhlaknya. Sehingga perangainya, akhlaknya itu akan menjadikannya malu kepada sesama manusia. Nabi SAW mengenai hal ini bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Bid'un itu antara bilangan 3 sampai 9. Artinya antara 73 sampai 79 cabang iman. Kata Nabi SAW, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan kata Nabi SAW, malu itu merupakan cabang dari iman. Artinya, ketika perasaan malu ada pada keimanan seorang mukmin, seorang muslim, tertanam di hatinya, maka dia akan malu kepada Allah. Maka dia akan malu juga kepada sesama umat manusia. Ketika yang ia lakukan, ketika yang ia ucapkan, ketika yang ia perbuat, perkara yang tidak baik. Kaum muslimin, alangkah sangat kita sayangkan pada hari ini. Ada umat, ada kaum muslimin, ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Terbalik. Ketika dia melakukan perbuatan buruk, nggak ada perasaan malu. Ketika dia meninggalkan perintah-perintah Allah, ketika dia melanggar larangan-larangan Allah, enggak malu. Bahkan yang lebih lagi disayangkan, mereka malu melakukan ketaatan kepada Allah. Ada dari umat Islam yang menisbatkan diri kepada Islam, mengaku seorang mukmin, tapi malu menampakkan syiar Islam, menampakkan jati diri seorang mukmin, seorang muslimah, seorang mukminah. Satu contoh yang nyata, yang mungkin tidak bisa kita pungkiri, tidak ada orang yang bisa mungkiri ini. Kita lihat di tempat-tempat keramaian di negeri kita ini. Kalau kita melihat wanita-wanita muslimah, berapa persenkah di antara yang sekian sekian wanita-wanita muslimah di tempat keramaian, bahkan lebih banyak mereka yang menutup auratnya, menjalankan kewajiban mereka untuk menutup aurat mereka. Dan kalau kita lihat, mereka sama sekali
tidak lagi merasa ada perasaan malu di hati mereka. Sebaliknya, mereka merasa risih, mereka merasa malu kalau mereka harus mengenakan busana muslimah. Menghidupkan syiar Islam. Mereka malu. Riyadzubillah. Kita harus menjaga diri, keluarga, dan kerabat kita dari merasa perasaan seperti ini. Malu ketika mereka harus menampakkan syiar agama mereka, tapi mereka tidak malu lagi untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa persenkah? Mungkin 10-20%. Belum berani kita mengatakan kalau di tempat-tempat keramaian wanita-wanita muslimah menutup aurat mereka sesuai dengan ketentuan syar'i. Ada sih yang pakai jilbab, banyak. Tapi jilbabnya, kepalanya dijilbabin, tapi badannya menampakkan tubuh mereka. Bentuk lekuk tubuh mereka. Mereka mengenakan pakaian yang sempit, mengenakan pakaian yang tipis, mengenakan pakaian yang bahkan pendek. Begitulah yang kita nampak. Begitulah yang ada di hadapan kita pada hari ini. Kaum muslimin rasa malunya di hadapan Allah, rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah luntur. Sudah tidak ada lagi. Bahkan kaum muslimin kalau kita ajak untuk melakukan ketaatan, hadir di majelis ilmu, di pengajian-pengajian, di masjid-masjid, di musalla-musalla, mereka mengatakan malu. Kami sudah tua. Allahu Akbar. Masih sering ucapan ini didengar sampai ke telinga kita. Ah, udah tua gini kok. Malu kalau belajar lagi. Gak bisa baca Quran. Karena sudah berumur, sudah dewasa, sudah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Malu untuk belajar. Ini bukan malu pada tempatnya. Justru belajar agama untuk hadir di majelis ilmu itu suatu kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin, bagi setiap muslimah. Masa sih malu? Melakukan kewajiban malu? Allahu Akbar. Waliyadzubillah, kita memohon perlindungan kepada Allah agar hati kita dijaga dari perasaan yang seperti ini. Artinya hilangnya malu dari hati seorang hamba. Namun alhamdulillah, kalau kita lihat di akhir-akhir ini, ada kesadaran sebagian kaum muslimin, terketuk hatinya untuk kembali kepada Rabbnya, untuk kembali kepada Allah. Sehingga perasaan malu akan muncul di hati mereka. Sehingga kita lihat kaum muslimin pada hari ini sudah mulai mau hadir di majelis ilmu, mau belajar Al-Quran, mau belajar sunnah. Mungkin muncul pertanyaan di hati kita, di benak kita.
Kenapa hari ini? Kenapa saat ini sampai separah itu umat Islam? Kenapa? Justru yang menjadi ajaran agamanya, syiar agamanya, perintah agamanya yang menjadi kewajibannya. Dia malu untuk mengerjakannya, dia malu untuk menghidupkannya, dia malu untuk menampakkannya. Ini akibat jauhnya umat ini, jauhnya kaum muslimin dari cahaya, dari penerangan Al-Quran dan Sunnah, dari jauhnya mereka dari agama mereka. Dan ini tentunya menjadi kewajiban bagi setiap mukmin, setiap muslim yang memiliki kemampuan ilmu untuk menyebarkan ilmu ini, mengajarkan ilmu ini kepada kaum muslimin. Ketika umat mau belajar Al-Quran, mau belajar agama, sangat menyedihkan memang. Kalau kita perhatikan banyak masjid-masjid kaum muslimin, musallah-musallah kaum muslimin yang semestinya digunakan untuk ibadah, digunakan untuk belajar agama. Tapi sekalipun ada umat, ada kaum muslim yang ingin belajar, tapi keluhan mereka kepada kita hari ini, nggak ada yang mengajari kami. Tidak ada yang mau mengajari kami. Ini yang kita lihat. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, pemirsa rahimakumullah. Kesimpulannya, ketika perasaan malu seorang mukmin, seorang muslim di hatinya kuat, kokoh, tertancap, membaja di hatinya, maka dia akan malu apabila lalai, bahkan apabila sampai meninggalkan perintah-perintah Allah, dan akan malu kepada Allah apabila dia sampai melanggar, melakukan apa yang dilarang dan diharamkan Allah. Inilah seorang mukmin. Bila di hatinya sudah ada perasaan malu itu, sudah tumbuh perasaan malu itu kepada Allah, pasti dia akan menyegerakan melakukan ketaatan kepada Allah, kepada Rabb-Nya, dan menjauhi selalu apa yang diharamkan, yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu jualah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan penyampaian kita hari ini dapat bermanfaat. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.